Beli satu dapat dua. Mungkin deskripsi itu yang pantas untuk mesin kopi yang akan gue review kali ini. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen kopi, selamat datang kembali di channel gue nih. Bareng gue sendiri, Hendy Leonard. Kalau kalian pertama kali datang ke channel ini, gue mau kasih tahu sedikit bahwasannya di channel ini gue akan ngebahas seputar kopi. Tapi gue juga akan ngobrolin hal-hal lain terkait hobi dan juga kesenangan gue. Jadi kalau kalian suka dengan channel gue, silahkan tekan tombol subscribe. Nah, di kesempatan kali ini gue akan coba nge-review mesin Leorico ACM 5800 dari Almas. Pertama kali gue nyobain, begitu datang paketnya gue cobain, itu gue luar biasa impresif ya kalau menurut gue, karena gue cukup kagum dengan kelebihan-kelebihannya. Apa sih keunggulannya dari Leorico ACM 5800 ini? Terus ditujukan untuk siapa sih sebenarnya mesin espresso yang kali ini gue akan review gitu loh. Kita ulas dulu unitnya, spesifikasinya kayak gimana. Leorico ACM 5800 ini memakan daya sebesar 2560 watt teman-teman. Jadi cukup besar kalau menurut gue, dan ini gue kategorikan itu masuk ke dalam mesin espresso untuk komersil, untuk kedai kopi lah tepatnya. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Iya, mengingat tadi yang gue sebutkan wattnya 2560 watt. Kalau untuk di rumah bisa-bisa aja, cuman untuk standar biasanya untuk rumahan, mesin rumahan ini masih terlalu besar kalau menurut gue. Nah, unit ini tuh cukup berat teman-teman, karena kita lihat juga bodinya lebih besar karena dia built-in grinder. Nah, terus build quality-nya itu bercampur antara stainless dan juga plastik yang solid teman-teman. Nah, terutama yang di bagian atasnya ini ya teman-teman ya, stainless. Kerasa banget stainlessnya gitu. Di beberapa part ada bagian-bagian yang memang dipakein plastik gitu loh. Cuman itu plastiknya juga cukup solid kok kalau menurut gue. Karena dia sudah built-in grinder, jadi kalian nggak perlu repot-repot beli mesin espresso grinder terpisah. Beli ini satu kali beli, abis itu dapat dua keuntungan. Yang tadi beli mesin espressonya udah pasti dapat grinder, dan grindernya gue cobain itu aman untuk bikin espresso. Jadi nggak ada alasan lagi, nggak ada kendala lagi dan lain sebagainya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau untuk fitur dan juga keunggulan hampir sama sih dengan mesin espresso pada umumnya. Cuman gue akan highlight beberapa keunggulan dia ya. Salah satunya ya tadi yang gue bilang, dia udah built-in grinder gitu. Terus apa? Udah ada manometer di tengah, jadi kita bisa ukur untuk bar pressure-nya, tekanannya ketika brewing espresso itu kita bisa atur di situ. Kita bisa perhatikan di situ. Nah, di sebelah kanan manometer itu ada tombol power dan juga hot water. Di sebelah kiri manometer itu ada tombol untuk brewing single cup dan juga double cup. Yang gua mau highlight keunggulan dari mesin ini adalah dia bisa untuk brewing espresso berbarengan dengan steam susu karena dia dual boiler teman-teman. Jadi pemanasannya juga cukup cepat. Dia udah dual boiler, udah built-in grinder, dan keunggulannya lagi yang gua highlight lagi-lagi, gue suka dengan fitur ini memang gue bilang udah komersial tuh kenapa? Salah satunya adalah karena adanya fitur brewing espresso sama frotting susu itu bisa barengan. Nanti gue akan coba praktekin di bikin espresso sama frotting susu untuk latte ya. Nah, terus dia juga tekanan barnya itu cukup powerful, bar pressure-nya itu sampai dengan 20 bar. Itu maksimalnya ya. Dilengkapi juga dengan fitur overheating dan juga overpressure protected. Nah, teman-teman, ini belum bisa untuk ngambil air langsung dari selang ke galon ya teman-teman ya. Jadi dia masih pakai water tank. Nah, water tanknya cukup besar ya, 2,7 liter teman-teman. Nah, kalau kita bahas grindernya, ini dia bisa di set mulai dari coarse nomor 15 sampai dengan fine nomor 1 teman-teman. Biasanya sih untuk grind size-nya gua pakai di nomor 6 untuk biji kopi yang sering gua pakai. Cuman gua sarankan nanti ketika kalian untuk brewing espresso, grinding coffee, usahakan untuk kalibrasi teman-teman. Jadi bisa jadi setiap kopi yang kita pakai itu bisa beda dan grind size-nya pun ikut beda. Makanya untuk kalibrasi itu penting banget teman-teman. Jadi jangan selalu tanya, "Bang, lu pakai grind size berapa di mesin espressonya atau di grinder A, B, C, D?" Karena itu bisa jadi beda beans yang kalian pakai dan lain sebagainya. Udah pakai ini portafilter holder, jadi gampang banget, tinggal masukin portafilternya, grinding kopi, udah aman. Habis itu kita distribution, tamping, kita ekstrak, kita brewing kopinya. Jadi gampang banget teman-teman ya untuk pakai si grindernya ini. Nah, grindernya ini juga untuk burnya itu pakai conical bur. Kurang lebih kayak gini lah conical burnya teman-teman. Jadi ini juga nyopotnya gampang, tinggal diputar ya. Jadi ini ada kan tombol merahnya nih. Gua bahas grinder sebentar ya. Jadi ini kan ada tombol merah di sini untuk ngerilis si grindernya supaya kita bisa bersihin. Nah, jadi copot dulu si portafilter holdernya ini, copot. Habis itu kita copot bagian ininya dengan tekan dulu tombol yang merah, kita copot grindernya dengan muter ke
kanan, searah jarum jam teman-teman. Jadi untuk bukanya itu kita putar ke kanan searah jarum jam teman-teman. Ini kita bisa bersihin dan itu gampang banget untuk dibersihin ya teman-teman. Terus dia juga udah ada penunjuknya, ada gembok kebuka dan gembok ketutup. Asumsinya kalau kalian mau masukin di garis lurus ini, pasin lagi dengan garis yang di atasnya. Habis itu kalian geser ke kiri berlawanan jarum jam untuk nutup. Nah, sampai bunyi klek, itu berarti udah terpasang lagi, udah kegembok lagi teman-teman. Pasang lagi yang namanya portafilter holdernya, jangan sampai lupa. Nah, udah siap kalian untuk pakai teman-teman. Terus juga di bawahnya ada drip tray-nya. Drip tray-nya itu gampang banget untuk dibuka dan dibersihin. Terus dia juga kerennya adalah dia pakai pelampung yang warna merah nih. Asumsinya ketika airnya penuh di drip tray-nya, kalian harus langsung dibuang gitu loh teman-teman. Jadi dia ada pelampungnya, fiturnya salah satunya itu. Nah, ini cukup besar juga kok teman-teman untuk drip tray-nya. Nah, kita masuk ke bagian kanan mesin ini. Dia ada knob untuk kita pakai steam one-nya. Mode steam one-nya itu ada off, ada juga preheating, terus minimum sama maksimum kekuatannya teman-teman. Nah, usahain teman-teman ketika kalian ngidupin mesinnya, manasin si mesinnya, itu usahakan untuk knob steam tip-nya diarahin ke yang preheating. Kalau di off, nanti takutnya dia lama untuk pemanasan si boiler untuk steamingnya. Jadi nanti asumsinya nggak bisa dipakai untuk brewing espresso sama steaming susu secara bersamaan. Yang tadi gue sebutkan, gue highlight keunggulannya gitu. Ya kalau menurut gue, ini udah bagus banget karena steam tipnya udah bisa diputer-puter ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah gitu teman-teman. Nah memang untuk pressure steam tipnya ketika untuk frothing susu itu nggak terlalu kencang gitu teman-teman. Cuman cukup lah. Ya masih di atas mesin-mesin espresso yang kemarin gue cobain gitu loh. Tapi ini enak banget untuk frothing susu. Gue udah cobain beberapa kali brewing espresso, steam susu bersamaan dan itu enak banget, hasilnya udah bisa bikin pattern yang dekoratif gitu loh. Bagus. Ya itu aja sih kalau kita ngebahas atau ngobrolin unitnya yang bisa gue simpulkan kurang lebih kayak gitu. Nah terus ketika kalian beli ini mesinnya Leorico ACM 5800, kalian bakal dapat apa aja nih teman-teman. Gua akan sebutkan dulu. Yang pertama, kalian pasti akan dapat buku manual dan juga kartu garansi. Yang ini harus kalian baca, wajib kalian baca. Karena nanti takutnya kalian akan nanya-nanya dan kebingungan. Nanti nanya ke reviewer, komen di kolom komentar gua, "Bang, ini gimana? Ini kenapa?" Bahwasannya ya sebenarnya sih semuanya udah ada di buku manualnya, teman-teman. Jadi kalian harus baca ya. Ini udah include bahasa Indonesianya kok di dalam. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Jadi setiap kalian beli elektronik apapun, usahakan untuk baca manual booknya. Terutama untuk beli mesin ini Leorico ACM 5800, kalian harus baca manual booknya sebelum kalian pakai. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah terus kalian dapat apa aja nih selain buku manual dan juga kartu garansi? Kalian akan dapat yang namanya temper. Nah tempernya ini memang bukan besi ya teman-teman ya, nggak terlalu berat, tapi ini cukup solid kok. Kalau buat tamping masih oke dan cukup enak teman-teman. Terus juga kalian akan dapat ini scoop, ada sendok scoop kecil, terus juga ada brush yang ini asumsinya untuk bersihin grindernya. Nah terus juga yang keren adalah kalian akan dapat benda kecil ini. Gue kurang tahu nih namanya apa nih. Nah cuman ini fungsinya untuk ngebersihin lubang steam tipnya. Lubang steam tipnya kalau kesumbat itu kalian bisa colok-colok pakai besi yang ini, yang merah ini ya. Nah terus karena ini udah masuk skala komersil yang tadi gue bilang, dia akan dibekali dengan portafilter ukuran 58 mm. Portafilternya kokoh, kuat, bagus. Ini memang standar untuk komersil sih, ukurannya 58 mm. Nah cuman sayangnya dia kupingnya itu ada 3 teman-teman. Nah biasanya kan komersil yang kita temui itu beberapa itu kupingnya cuma 2 ya, kiri kanan, jadi aksesorisnya banyak, bisa masuk ke mesin A, B, C, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau ini tuh karena dia kupingnya 3 jadi agak sulit. Nah gua kan juga punya nih portafilter yang naked atau bottomless yang untuk ukuran 58 mm. Ya itu nggak bakal masuk ke sini karena kupingnya aja udah beda. Walaupun ukuran diameternya sama 58 mm, itu tetap nggak bakal bisa dimasukin karena kupingnya beda, ke group headnya beda. Nah terus dia udah dilengkapi dengan basket yang single dan juga yang double. Nah ini ya teman-teman ya, basketnya single dan juga double. Jadi udah dibekali ini. Ini enak banget. Jadi kalian bisa ngulik-ngulik kalau bikin double enaknya resepnya pakai yang kayak gimana untuk espressonya. Kalau pakai yang single enaknya untuk resepnya itu pakai yang berapa gitu loh. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Itu yang bisa gue ceritain dari unitnya dan juga kelengkapannya. Nah cuman kalau kalian mau beli, kalau nggak salah itu di official store-nya Almas, di marketplace dan juga di website ya, itu ada bundling gitu loh teman-teman. Nah nanti untuk konsultasi lebih lanjutnya kalian bisa hubungi pihak Almas atau mau tanya-tanya ke gue itu boleh. Dan gue juga bisa untuk ngusahain kalian. Atau mau konsultasi ke gue silahkan. Boleh di DM atau di kolom komentar. Enaknya sih di DM biar lebih private gitu ya teman-teman ya. Terus juga kalau kalian mau bundling itu bisa. Biasanya dapat apa? Nanti akan dapat timbangan Almas. Dan ini udah digital, bisa di charge. Nah kalian bisa dapat milk jug ini ukuran 350 ml. Ini enak banget untuk pouring mulai dari basic sampai dengan decorative pattern. Oke teman-teman, mungkin segitu yang bisa gue ceritain. Sekarang gue coba untuk brewing espresso dan juga untuk steam susu secara bersamaan. Gue akan highlight
highlight keunggulan dia, teman-teman. Yuk kita pindah set. Nah ya teman-teman, karena fitur ini udah dilengkapi dengan volumetric, jadi gue akan coba kasih tahu ke kalian gimana caranya untuk set volumetric di single cup dan double cup ketika kita untuk brewing espresso. Caranya adalah tekan dua tombol ini, single dan double secara bersamaan. Nah, sampai bunyi beep seperti itu, nanti dia berkedip nih, yang single dan double cup itu tandanya dia siap untuk kita setting program volumetricnya. Tinggal pencet mau di single atau di double. Nah, gua akan contohin di single cup, tapi nanti kurang lebih sama aja ketika kalian mau coba di double cup. Caranya kayak gini ya. Tekan karena tadi udah bunyi beep, abis itu berkedip, dia siap terima program yang kita akan setting gitu. Nanti ditentuin sesuai dengan target kalian. Kalian mau pakai espressonya itu atau ristretto atau apalah, terserah kalian ya. Kita pencet. Biarkan dia sampai mencapai target yang kita inginkan, baru nanti kita matiin. Ini asumsi contohnya aja ya, udah cukup. Nah, dia tetap berkedip kan. Ini tandanya dia udah siap untuk kita simpen. Nah, simpennya gimana? Tinggal pencet tombol hot water. Pencet, udah deh, aman, nyimpen lagi tuh. Nah, ketika kita udah tekan tombol hot water tadi, dia udah nyimpen teman-teman. Jadi kita udah setting untuk singlenya tadi. Kurang lebih untuk double sama ya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ya teman-teman, sekarang gue akan cobain untuk brewing espresso abis itu steam susu. Nah, kalau gue cuma nyobainnya kayak biasa, brewing espresso abis itu steam susu itu udah biasa banget di video-video gue. Karena gue nggak cuma satu kali ini untuk review mesin kopi. Nah, yang mau gue highlight adalah kemampuan dia, Leo Rico ini, untuk brewing espresso sama steam susu bersamaan. Itu yang jadi faktor penting yang mau gue highlight dari kelebihan Leo Rico ini. Jadi, gue akan coba brewing espresso double cup, nanti sekalian waktu brewing bersamaan gue akan steam susu. Nah, oke, langsung sekarang gue akan bikin. Oke, sekarang kita akan giling biji kopinya. Ini gue udah masukin biji kopinya. Nah, teman-teman, nanti kalian perlu yang namanya kalibrasi lagi untuk grindernya. Karena bisa jadi beda beans, beda biji kopi yang dipakai, itu nanti juga beda nih ukuran grind size-nya gitu. Nah, untuk grind size yang kali ini, gue udah sesuaikan dengan biji kopi yang gue pakai. Itu gue dapet di nomor 6, teman-teman. Nanti kalian bisa kalibrasi sendiri ya. Sekarang, gue tinggal taruh aja. Karena dia udah ada portafilter holdernya, tinggal kita tekan, nanti dia ngegiling. Oke, selesai dia ngegiling tuh bubuk kopinya ya teman-teman ya. Ini gua akan distribusiin dulu, abis itu gua tamping. Oke, ini setelah di tamping udah padat. Nah, resep yang gua pakai untuk video kali ini, gua pakai dosingnya 20 gram. Nanti akan gua ekstrak kopinya, espressonya itu 1:2. Jadi karena gua pakai 20 gram, nanti double cup itu akan menghasilkan 20 gram kurang lebih. Gram sama mili itu hampir sama ya teman-teman ya. Oke, langsung sebelum kita taruh di flash dulu. Oke, nah setelah flash nanti jangan lupa dibersihin teman-teman. Nah, habis itu kita taruh nih. Bismillah. Oke. Walaupun gue udah set untuk volumetricnya, tetap gue akan coba pakai timbangan supaya lebih presisi teman-teman. Ini gue taruh dulu. Ya, ini gue taruh sini. Habis itu gue siapin susunya bentar. Ya, oke teman-teman, sebelum gue brewing dan steam, ini dibuang dulu. Oke, setelah di purge, gue pastikan ini uapnya sudah, yang keluar udah uap. Nih, gue akan coba sekarang ya. Bismillah. Oke, jangan lupa di purge habis pemakaian. Oke. Mantap ya teman-teman ya. Ternyata bisa loh. Ekstra kopi barengan sama steam susu, luar biasa. Ini sekarang gua akan coba pouring, kita bikin pattern latte art. Nggak kelihatan ya. Nanti hasil akhirnya aja ya. Bismillah.
Oke teman-teman. Nah, gua taruh di sini dulu. Gua akan coba steam satu lagi. Terus nanti kita akan bandingkan ya. Nah, oke, ini untuk cup yang kedua teman-teman. Bismillah, ya. Oke, taruh di sini ya. Nah, yuk kita lihat. Oke teman-teman, ini tadi puringan yang kedua, ini puringan yang pertama teman-teman. Nah, ini luar biasa ya, keren si Leo Rico ini. Jadi kita bisa brewing espresso sambil steam susu bersamaan. Yang tadi cup yang pertama tuh, yang kuda, yang Pegasus ya, yang pertama. Yang kedua gue coba untuk steam susu, ya itu lumayan bagus hasilnya, shiny, silky, dan juga glossy. Untuk bikin dekoratif pattern itu luar biasa bagus. Nah, asumsi gue adalah kalau mesin-mesin kemarin yang murah, mohon maaf ya, yang di bawah ini harganya, yang di bawah Leo Rico ini bisa untuk bikin dekoratif pattern, apalagi si Leo Rico ini bisa brewing espresso sambil steam susu secara bersamaan. Ini udah masuk kategori komersial kalau menurut gue. Untuk kedai kopi itu udah bagus banget, karena dia bisa ngejar untuk cepet gitu untuk serving ke customernya. Terus dia juga kerennya udah built-in grinder. Jadi kalian beli satu dapat dua. Harganya cuma bayar satu kali seharga Leo Rico ini. Abis itu kalian dapat dua keuntungan. Grinder yang sudah built-in tadi udah luar biasa bagus untuk ekstrak espresso, nggak ada masalah kalau menurut gua untuk grind size-nya. Terus juga untuk kemampuan yang tadi itu ya, untuk ekstrak kopi, espresso, sama steam susu secara bersamaan. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman yang bisa gue cobain. Gue bikinnya cuma 2 cup, nggak perlu banyak-banyak lah untuk nguji kehandalannya. Ini udah luar biasa bagus banget kalau menurut gue. Ya karena gue konsumsinya cuma sendiri, ngapain bikin banyak-banyak gitu lah. Nanti takutnya mubazir gitu teman-teman. Kita balik ke set yang awal ya. Sambil gue ngobrol-ngobrol dan gue ceritain apa asumsi gue tentang mesin ini dan berapa harganya. Yuk. Nah oke teman-teman, gue tadi udah cobain dan kalian lihat sendiri keunggulannya. Yang gue paling suka dan gue highlight banget adalah brewing espresso sama steam susu itu bisa dilakukan secara berbarengan. Jadi hemat waktu teman-teman. Apalagi kalau untuk kedai kopi ini udah worth it banget, karena kalian bisa ngemat waktu, ngemat budget juga. Jadi beli mesin espressonya itu udah built-in grinder, bisa dipakai untuk espresso. Steam susunya juga kekejar ketika untuk orderan yang banyak, karena dia yang tadi ya, fitur unggulannya yang paling gue highlight itu adalah bisa brewing espresso sama frotting susu secara bersamaan. Sekarang gue akan cobain hasil dari kita bikin latte yang tadi ya. Bismillah. Perfect teman-teman. Kalau menurut gue ini udah enak banget. Yang seperti biasanya dengan resep espresso yang gue pakai, biji kopi yang gue pakai, terus juga frotting susunya itu manis dan enak kopinya. Balance sih kalau menurut gue, nggak terlalu over si kopinya, juga nggak terlalu over si susunya. Ini sih gue keminum banget loh gitu teman-teman. Sebenarnya mesin kopi ini ditujukan untuk siapa sih? Si Leo Rico ACM 5800 ini. Yang pertama gue tekankan adalah sebenarnya ini bisa dipakai untuk rumahan, dengan catatan kalau listrik di rumah kalian tuh besar teman-teman. Nah, selain dipakai untuk di rumah, ini udah bisa banget dipakai untuk kedai kopi, teman-teman. Jadi kalau kalian nggak mau repot, yang tadi gue bilang, beli satu mesin espresso, beli satu unit ini, udah dapat dua keuntungan. Dapat grinder, dapat juga mesin espresso yang kualitas bagus, yang skala komersil kalau menurut gue ya. Karena yang tadi beberapa fitur dan highlight juga keunggulannya itu, gue bilang ini cukup untuk kedai kopi gitu loh, teman-teman. Nah, teman-teman, gue belum singgung harganya dari tadi. Si Leo Rico ACM 5800 ini sebenarnya harganya berapa sih? Ini kurang lebih dibanderol dengan harga
harga 9 juta rupiah dengan segala macam keunggulan dengan semua fitur yang tadi gue sebutkan. Nah, 9 juta kalau untuk sekelasnya, untuk skala komersial juga itu masih jauh di bawah kompetitor yang lain teman-teman. Yang untuk skala komersial ya, yang tadi gue bilang keunggulannya, fiturnya, dan ini juga bisa untuk brewing espresso dan frotting susu secara bersamaan, dual boiler. 9 juta itu udah include grinder dan ini murah banget teman-teman. 9 juta kalau menurut gue untuk investasi buka kedai kopi ini cukup dan bagus teman-teman. Nanti balik lagi nih ke kalian misalkan ya contoh, misalkan kalian tertarik dengan brand lain, ya silakan, nggak masalah. Cuman yang mau gue tekankan lagi-lagi, karena gue juga dulu awal belum ngerti, belum paham gimana caranya beli mesin espresso yang bagus kualitasnya. Itu selain unitnya, selain brandnya, selain unitnya, terus juga yang kita perlu pikirkan adalah satu hal penting ini, yaitu after salesnya teman-teman. After salesnya itu penting banget teman-teman. Kalian beli mesin ini Leorico ACM 5800 itu dijamin after salesnya. Harga 9 juta, include grinder di dalamnya, bisa brewing espresso sama frotting susu bersamaan, dual boiler, wattage cukup kecil kalau menurut gue untuk bikin kedai kopi skala kecil atau mungkin menengah ini masih mampu teman-teman. After sales ini penting banget. Kenapa teman-teman? Nanti kalau kalian suatu saat di kemudian hari, beberapa waktu kalian setelah pakai ada kerusakan, ada trouble dan lain sebagainya, itu kalian bisa atasi dengan yang tadi layanan after sales. Jadi kalian bisa hubungi official store-nya. Nah itu dibantu untuk perbaikannya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi penting banget. Nah lagi-lagi gue tekankan teman-teman buat kalian semua, terutama yang baru-baru belajar nih, baru-baru punya ide untuk bikin kedai kopi, belum ngerti seluk-beluknya tentang dunia kopi mungkin ya, terus juga belum tahu mesti pilih mesin apa, akhirnya kalian lihat review beberapa mesin. Yang mau gue tekankan lagi-lagi adalah jangan beli mesin espresso brand apapun, merek apapun, asal murah aja harganya. Ingat ya, jangan cuman beli karena harganya murah. Lihat fitur-fiturnya, lihat keunggulannya, sama satu poin penting yaitu after sales. After salesnya terjamin baik, bagus setelah kalian beli, itu wajib dan harus jadi perhatian khusus kalian baru boleh beli kalau menurut gue. Nah dulu pertama kali gue belajar teman-teman, itu gue belum ngerti tuh yang namanya after sales, brand A, B, C, D, itu gimana pelayanan setelah beli. Jadi seiring berjalannya waktu gue mulai ngerti nih, oh ternyata mahal itu worth it untuk dibeli karena ada after salesnya teman-teman. Penting ya teman-teman ya, after sales penting, gue tekankan. Jadi jarang banget mesin-mesin skala rumahan yang kecil-kecil itu nyediain after sales ketika kalian beli. Yang gue tahu, yang nyediain after sales bahkan sampai mesin-mesin terkecilnya, termurahnya itu hanya Almas teman-teman. Sependek yang gue tahu ya mungkin nanti kalau brand lain ada juga yang klaim, oh kita ada kok after salesnya, ya silakan bisa kalian kirim ke channel gue juga bisa nyobain mesinnya, gue bisa review dan gue bisa kasih tahu ke teman-teman yang nonton bahwasannya ternyata setelah Almas itu ada juga kok brand-brand yang nyediain after sales walaupun itu mesinnya mesin rumahan yang kecil gitu loh teman-teman. Jadi jangan sampai zonk, jangan sampai salah seperti gue zaman dulu waktu belum ngerti itu, gue nggak ngerti bahwasannya beli mesin espresso itu nggak cuma murah teman-teman. After sales penting banget, after sales, karena gue pernah ngalamin kerusakan di mesin espresso yang gue pakai. Gue udah konsultasi, ternyata nggak ada apapun kabar sampai sekarang. Padahal gue cuma nanya part terkecil, akhirnya gue nyari sendiri dan itu bukan pasangannya. Tapi alhamdulillah bisa teman-teman. Nah, cuman itu sebagai contoh aja ya teman-teman ya, sebagai contoh bahwasannya, oh ternyata penting loh after sales gitu loh. Jadi kalau ada trouble, ada kerusakan itu kita nggak pusing. Gue karena awam dulu pertama kali belajar, ada kerusakan tuh bingung, cari-cari nggak tahu nama partnya, nggak tahu jenisnya, nggak tahu beli di mana, spare partnya dan lain sebagainya. Jadi gue nyari lumayan lama, akhirnya dapet dan ya sudah berfungsi dengan normal gitu loh teman-teman. Teman-teman mungkin itu yang bisa gue sampaikan di kesempatan kali ini. Silahkan kalau ada pertanyaan terkait video ini, terkait mesin ini, atau mau konsultasi tentang kopi mungkin, tentang mesin kopi mungkin bisa DM Instagram gue di @handy_leonard. Nah tetap teman-teman, jika kalian suka dengan konten-konten yang gue bikin, video-video yang gue bikin, silahkan tekan tombol subscribe, di like videonya, dan juga kalau ini dirasa bermanfaat, kalian, teman kalian atau kerabat kalian atau siapapun yang kalian tahu lagi cari mesin kopi, mungkin kalian mau rekomendasiin yang gue review ini, silahkan di share videonya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jadi kalau kalian punya info dan ada yang membutuhkan, itu alangkah baiknya untuk dikasih tahu infonya. Bisa share dari video gue atau mungkin cari video yang lain teman-teman terkait mesin Leorico ACM 5800 ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jangan lupa ngopi.